kalau betul-betul hasil pembangunan itu bisa sesuai dengan fungsi pada saat visi misi dari pembangunan proyek itu, maka kita akan melihat bahwa dia akan menjadi sesuatu yang monumental untuk masa depan. Sebelum lanjut, jika sobat berkenan, klik tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Hampir 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, tepatnya sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017, telah banyak pembangunan fisik yang dilakukan Anies Baswedan untuk provinsi yang dipimpinnya itu. Pembangunan dilakukan, antara lain juga untuk memenuhi janji-janji politiknya saat kampanye Pilkada Jakarta 2017 yang dia menangkan. Ada sekitar 23 janji Anies saat Pilkada Jakarta 2017, sebagian besar telah dipenuhi. Banyak kalangan menilai, di era Anies Jakarta menjadi lebih indah dan semakin dapat menunjukkan jati dirinya sebagai kota metropolitan dunia. Maklum karena Anies sendiri telah mendeklarasikan Jakarta sebagai kota global. Banyak sekali proyek Pemprov DKI Jakarta di era Anies Baswedan yang memicu polemik, yang paling fenomenal adalah Formula E. Proyek ini dilarang diselenggarakan di Monas dan diupayakan agar dapat dihentikan melalui penggunaan hak interpelasi oleh fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta, tapi gagal. Bahkan alih-alih berantakan, penyelenggaraan Jakarta Eprik 2022 itu sukses besar karena selain ditonton langsung oleh 60.000 orang, juga ditonton oleh lebih dari 13,4 juta orang melalui tayangan langsung di 2 stasiun televisi swasta. Kebijakan Formula E yang digagas oleh Pak Anies yang kemudian ditugaskan kepada PT Jakpro untuk bekerjasamakan dengan pihak asing itu sebenarnya sesuatu yang cukup brilian, karena ada aspek-aspek global yang bisa mendatangkan keuntungan kepada Jakarta, baik sebagai ibu kota maupun andai kata nanti dia tidak jadi ibu kota lagi. Tapi harus kita akui bahwa dalam cara pelaksanaannya memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya sebagai sesuatu yang merupakan bidang tugas dari BUMD yang ada di luar kebijakan Pemda, tentu kan dia tidak boleh menggunakan dana APBD gitu kan. Ini barangkali yang disoroti dan kita harus melihat itu dengan kacamata yang betul-betul dengan akal sehat, melihat bahwa kalau ada orang yang berpandangan demikian memang ada benarnya, karena dari peraturan perundang-undangan bahwa satu proyek yang dilaksanakan oleh BUMD yang bersifat publik, apalagi kerja dengan pihak asing, tentu dia tidak boleh menggunakan dana APBD. Meski demikian, Amir mengakui kalau ada perbedaan pola kepemimpinan Anies dengan gubernur-gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya. Dalam hal pembangunan fisik, ada beberapa program Anies yang potensial menjadi proyek monumental. Dari sisi fungsi kita akan melihat bahwa nanti ada beberapa hasil pembangunan dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan ini, kalau betul-betul hasil pembangunan itu bisa sesuai dengan fungsi pada saat visi misi dari pembangunan proyek itu, maka kita akan melihat bahwa dia akan menjadi sesuatu yang monumental untuk masa depan. Katakanlah misalnya seperti GIS, katakanlah kemudian juga Taman Ismail Marzuki, kemudian juga Kota Tua, kemudian juga yang sangat berkaitan dengan kepentingan publik seperti pelebaran teritorial, trotoar untuk pejalan kaki dan lain-lain sebagainya. GIS atau Jakarta International Stadium dibangun Anies di lahan Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara, dengan biaya 4,5 triliun rupiah. Stadion berskala internasional ini dibangun untuk memenuhi janji Anies kepada Jackmania yang merupakan supporter Persija Jakarta, saat kampanye Pilkada Jakarta 2017. Taman Ismail Marzuki atau tim direvitalisasi dengan biaya 1,64 triliun rupiah. Revitalisasi itu mengubah hampir 100% wajah area pusat kesenian dan kebudayaan di Jakarta itu. Tim kini bukan hanya menjadi lebih indah dan megah, tapi juga memiliki hotel dengan desain persis kapal pesiar. Kini orang yang datang ke tim bukan hanya untuk berkuliah di IKJ dan melakukan pertunjukan seni budaya, tetapi juga berwisata.
Revitalisasi Kota Tua Jakarta menelan dana 102 miliar rupiah. Revitalisasi itu mengubah wajah area ini dari kepadatan arus lalu lintas menjadi area wisata yang indah dan mengasyikkan. Dulu trotoar ini adalah jalan raya yang tak pernah sepi dari arus lalu lintas, tetapi revitalisasi membuat jalan raya itu dipindah ke sisi timur Kota Tua. Trotoar Jakarta direvitalisasi sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk memberikan ruang publik yang memadai dan membuat penggunanya nyaman. Pada tahun 2019 hingga 2021, trotoar yang direvitalisasi mencapai panjang 337,01 km, dan pada 2022 ini ditargetkan sepanjang 20,003 km. Ketua Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, Laude Bashir, mengatakan, selama memimpin Jakarta, Anies Baswedan tak hanya fokus untuk merealisasikan visi yang disampaikannya saat kampanye Pilkada Jakarta 2017, yakni menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan warganya bahagia. Tetapi juga fokus untuk memenuhi janji-janji politik yang disampaikan saat Pilkada Jakarta 2017 itu. Karena itu, kata Laude, tak mengherankan kalau di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta mengalami kemajuan yang pesat. Rata-rata kami adalah relawan Anies Sandi di saat itu. Kami punya tradisi, 1 tahun Anies memimpin Jakarta, melaksanakan diskusi, refleksi 1 tahun kepemimpinan Anies. 2 tahun kami diskusi juga, refleksi 2 tahun kepemimpinan Anies. 3 tahun memang tidak, karena bertepatan 2020 itu dengan pandemi lagi, tinggi-tingginya. Pas 3 tahun kami laksanakan lagi. Ya, sempat 2 kali diskusi malah di 3 tahun ini. Puncaknya di 17 Oktober kemarin kita diskusi, hasilnya, simpulannya bahwa Mas Anies berhasil memimpin Jakarta. Menurut Laude, bukan hanya pembangunan JIS, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, revitalisasi Kota Tua dan revitalisasi trotoar saja yang dapat menjadi proyek monumental yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Tetapi juga integrasi angkutan umum. Bisa dianggap monumental adalah integrasi transportasi di Jakarta. Ya, ini kalau kita lihat penambahan jumlah penumpang itu sangat bombastis lah gitu ya, dari hampir hanya sekitar 100 ribuan lebih pada sebelum Mas Anies, kemudian menjadi hampir 300 ribuan. Terlepas dari adanya suara-suara sumbang dari lawan politik, saat ini Anies Baswedan termasuk figur yang diinginkan banyak orang untuk nyapres di 2024. Termasuk Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Menurut Laude, saat ini telah terbentuk lebih dari 100 kelompok relawan Anies Baswedan di seluruh Indonesia. Semua kelompok relawan itu akan memperjuangkan Anies untuk menjadi presiden melalui Pilpres 2024. Ya, harapan utamanya adalah Indonesia ini sudah 77 tahun merdeka. Kita dipersatukan oleh tujuan. Bangsa ini sangat beragam, yang kita kenal bineka, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Beragam agama, beragam suku. Tapi kita dipersatukan oleh tujuan. Apa tujuan kita? Hadirnya kesejahteraan, kehidupan masyarakat yang cerdas, dan hadirnya kedamaian. Dan kedamaian itu bahkan tidak hanya dihadirkan di dalam lingkup Indonesia, tapi dunia. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya.
Terima kasih.